Salah satu troops yang populer di Kamen Rider adalah menampilkan tokoh secondary rider yang dikonsepkan sebagai rival bagi rider utamanya. Biasanya mereka membenci sang protagonis karena berbagai alasan, baik karena berbeda prinsip, dendam, dan tentunya masih banyak lagi alasan yang lainnya. Tapi sesuai judul, kita hanya akan membahas soal secondary rider saja, bukan antagonis rider ataupun dark rider, yang memang dikonsepkan sebagai penjahat. Walaupun dari sebagian rider kedua tersebut biasanya berakhir damai dengan sang tokoh utama, tapi itu tidak jadi soal. Dan sebelum kita mulai, diperingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Oleh sebab itu kita saksikan saja 10 secondary rider yang membenci protagonis rider versi Tokovex Indonesia. Ren Akiyama, Kamen Rider Night, Kamen Rider Yuki. Ini mungkin pelopor rival secondary rider yang ada di franchise ini. Sebab Ren Akiyama memang dikonsepkan sebagai anti-hero pada awal series ini dimulai. Sejak episode pertama pun, Kamen Rider Night memang menunjukkan sifat arogan, penyendiri, dan sedikit egois. Hal itu kerap ditunjukkan pada sikapnya kepada Shinji Kido atau Kamen Rider Yuki, bahwa Ren melihat Shinji sebagai orang bodoh yang menyebalkan, yang tidak sengaja terlibat dalam rival battle tanpa alasan yang kuat. Jadi dalam hal ini Ren membenci Shinji sebab dianggap sebagai penghalang yang selalu ingin menghentikan pertempuran sesama rider. Ren pun tidak segan-segan mengusir bahkan menghajar Shinji di beberapa episode awal. Namun seiring waktu berjalan, Ren nampaknya mulai bisa berkawan dengan Shinji, walaupun harus dibalut dengan sikapnya yang kaku. Ren pun sangat terpukul dengan tewasnya Shinji pada episode terakhir. Bahkan di movie The Final Episode, Ren mengakui bahwa Shinji lah satu-satunya orang yang bisa dianggapnya sebagai teman. Masato Kusaka, Kamen Rider Kaisa, Kamen Rider Vice. Ini adalah contoh secondary rider paling arogan sepanjang masa. Bahkan sejak awal kemunculan pertamanya, Kusaka sudah menunjukkan sikap tidak bersahabatnya dengan Takumi, sang Kamen Rider Vice. Tapi itu sebenarnya dimulai dengan sikap Takumi sendiri yang sejak awal pun tidak menyukai keberadaan sang Kamen Rider Kaisa tersebut. Dan ternyata benar adanya bahwa Kusaka di sini adalah seorang pria dengan tipu daya dan juga kemunafikan. Dirinya kerap berlaga sebagai orang baik di depan orang-orang lain, namun di hadapan Takumi, ia menunjukkan sifat aslinya tersebut. Semua tentu bukan tanpa alasan, sebab ada persaingan tersendiri atas eksistensi sebagai seorang rider. Dan juga cinta segitiga antara Kusaka, Mari, dan juga Takumi. Oleh sebab itu Kusaka menganggap Takumi sebagai penghalang atas tujuan-tujuannya. Meskipun seiring waktu berjalan, Takumi bisa menganggap Kusaka sebagai kawan, namun tidak dengan Kusaka yang selalu membenci Takumi. Apalagi semenjak ia tahu bahwa Takumi adalah Orb Nock, maka kebencian itu nampaknya semakin menjadi-jadi. Kusaka pun menjadi satu-satunya secondary rider yang tidak pernah berkawan dengan sang protagonis rider. Keisuke Nago, Kamen Rider Ixa, Kamen Rider Kiva, hampir sama seperti tipikal secondary rider kebanyakan, bahwa Nago di sini juga dikonsepkan sebagai pria arogan, kuat, dan juga penyendiri. Sejak awal, Nago memang menunjukkan sikap kebenciannya pada Fangire, bahkan juga kepada Kiva, meskipun ia tidak pernah mengetahui siapakah identitas dari sang protagonis rider tersebut. Anehnya lagi, Nago menanamkan kebencian itu hanya lantaran masalah keadilan, bahwa dengan mengalahkan Kiva, itu sama artinya dengan menegakkan keadilan bagi dirinya. Namun di luar itu, pria 22 tahun tersebut cukup akrab dengan Wataru Kurenai, dan sering sekali memberi nasihat kepadanya. Wataru pun menganggap Nago sebagai seorang panutan, dan memandangnya dengan rasa kagum. Meskipun ia tahu bahwa Nago adalah Ixa yang selama ini bertarung dengannya. Dan meskipun betapa bencinya terhadap sang protagonis rider, Nago kemudian menghilangkan kebencian tersebut seketika saat ia mengetahui bahwa Wataru adalah seorang Kiva. Sebab ia sadar bahwa kekuatan Kiva tidak akan disalahgunakan selama dipegang oleh Wataru. Nago pun kemudian bersumpah untuk melindungi Wataru dari apapun yang mengancam hidup kawannya tersebut. Ryu Terui, Kamen Rider Excel, Kamen Rider Double. Seperti yang kita ketahui, bahwa Kamen Rider yang bisa berubah menjadi motor ini juga memiliki sifat arogan sama seperti yang ada pada list-list sebelumnya. Hanya saja alasan mengapa ia bersikap seperti itu, lantaran Terui memiliki masa lalu yang sangat kelam, yakni kematian keluarganya di tangan Weather Dopan.
Bahkan sebelum meninggal, ayahnya berpesan untuk berhati-hati dengan orang yang memiliki double memory. Oleh sebab itulah, ia melihat Double Rider yakni Shotaro dan Philip sebagai lawan baginya, terutama Shotaro, sebab protagonis Rider ini dipandang sebagai pria menyebalkan oleh Terui dan memiliki pandangan berbeda dalam bertarung sebagai Rider. Apalagi mengetahui bahwa Terui memang lebih unggul daripada Shotaro. Namun kebencian mereka kerap dibungkus dengan komedi sehingga tidak terlalu kelihatan sengitnya di mata penonton. Dan seiring waktu berjalan, Terui bisa menerima dan berkawan dengan agensi detektif Narumi tersebut. Bahkan mulai bisa kompak dengan Shotaro dan berbagi kopi dengannya. Ryusei Sakuta, Kamen Rider Meteor, Kamen Rider Forze. Kamen Rider Meteor ini pada mulanya memang beraksi secara misterius. Ia bahkan menutup rapat identitas manusianya dari siapapun termasuk kepada Zodiac dan juga Kamen Rider Club, di mana merupakan tempat Gentaro dan kawan-kawan lainnya berkumpul. Semua didasari atas misi pribadinya, yakni mencari area Zodiac yang diyakini ada di sekolah Amanogawa. Oleh sebab itu, ia dikirim oleh seorang bernama Tachibana untuk menyusup ke sekolah tersebut sebagai siswa pertukaran. Maka dari itu, Ryusei berakting sebagai pemuda cupu dan penakut untuk menutupi identitas dan juga misi rahasia yang ia kerjakan. Ryusei juga memandang Gentaro sebagai orang aneh yang sangat overacting dan menolak untuk berkawan dengan Kamen Rider Forze tersebut. Namun semua berakhir dengan penyesalan ketika ia menuruti kemauan Aries untuk membunuh Gentaro dan menyadari bahwa pria yang ia anggap menyebalkan tersebut adalah satu-satunya orang yang paling mengerti Ryusei. Semenjak saat itulah, ia mulai jujur dengan semua hal kepada Kamen Rider Club, bahkan mulai akrab dengan Gentaro, seolah ingin melindunginya dari semua hal yang ia anggap sebagai ancaman. Ya, walaupun agak berlebihan juga kadang-kadang sih. Kaito Kumon, Kamen Rider Baron, Kamen Rider Gaim agak berbeda di sini, sebab antara Kaito Kumon dan juga kota Kazuraba memang memiliki hubungan yang sangat rumit. Dimulai bahkan sejak awal ketika tim Baron yang Kaito pimpin selalu bersaing dengan tim Gaim untuk memperebutkan atensi dan panggung dance di kotanya. Maka dari itu Kaito selalu membenci tim Gaim atau tim manapun yang menjadi lawannya, termasuk kota Kazuraba yang ia anggap sebagai pengecut dan cuma mau cari perhatian. Semua bukan tanpa alasan, sebab Kaito memang punya masa lalu yang sangat kelam di mana ia kehilangan semua hal sejak kecil dan menanamkan dendamnya pada perusahaan Yggdrasil yang telah merenggut tempat tinggal dan keluarganya. Oleh sebab itulah, ia berambisi untuk mendapatkan semuanya, bahkan menjadi raja di dunia baru yang ia ingin ubah sesuai kehendaknya. Oleh sebab itulah, hubungannya dengan kota semakin rumit. Sebab meskipun kerap bertarung bersama, Kaito tetap menganggap bahwa idealisme kota sangatlah tidak masuk akal dan seolah menghalangi tujuannya sebagai seorang raja baru. Apalagi ada bumbu cinta segitiga antara mereka berdua dan juga Mai Takatsukasa, membuat pandangan Kaito pada Kamen Rider Gaim tersebut menjadi semakin tidak menyenangkan. Hiro Kagami, Kamen Rider Brave, Kamen Rider X8. Hiro Kagami merupakan dokter muda jenius lulusan Amerika yang kemudian ditugaskan oleh CR untuk bertarung sebagai Kamen Rider Brave. Sifatnya yang kaku, penyendiri dan juga arogan membuat sang tokoh utama yakni Emu Hojo memandangnya sebagai dokter yang aneh, sebab sering tidak mendahulukan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadi dirinya. Hiro pun membenci Emu sebab idealisme Kamen Rider X8 ini memang terlalu berlebihan. Apalagi sikap Hiro yang acuh tak acuh dan merasa bahwa ia tidak butuh siapapun selain dirinya sendiri. Hiro pun hanya memanggil Emu sebagai dokter magang dan tidak pernah memanggil siapapun dengan nama aslinya. Ya, karena pada dasarnya Hiro memang membenci semua orang. Ia hanya tidak cocok dengan Emu karena masalah prinsip saja. Sebab orang yang paling ia benci justru adalah Taiga Hanaya, sang Kamen Rider Snipe. Tentu saja, itu merupakan akibat kesalahan di masa lalu. Lepas dari itu semua, Emu dan Hiro kemudian menjadi kompak satu sama lain. Bahkan ketika Hiro mengetahui bahwa ada virus Baxter yang bersemayam di tubuh Emu, Hiro adalah orang pertama yang paling khawatir dan berjuang sebisa mungkin untuk menyembuhkan rekan sesama dokternya tersebut. Membuktikan bahwa Hiro memang punya kasih sayang kepada Emu sebagai sahabat baiknya.
Geass Myokoin Kamen Rider Geass Kamen Rider Zio masih soal karakter yang kaku dan arogan. Sebab di season anniversary ke-20 Heisei Kamen Rider ini, kita punya Kamen Rider Geass yang menjadi rival bagi sang protagonis. Geass pada dasarnya punya dendam tersendiri kepada Zio. Sebab di masa depan, Zio adalah rider yang melenyapkan seluruh peradaban dan orang-orang yang dicintai oleh Geass. Maka dari itu, meskipun ia bertemu dengan versi muda dari Sogo Tokiwa ini, ia tetap menanamkan prinsip kebenciannya pada calon raja di masa depan tersebut. Meskipun tinggal dan bertarung bersama, hubungan Geass kepada Sogo tetaplah sangat kaku. Ya mirip-mirip seperti Ren dan Shinji pada Kamen Rider Yuki dulu. Geass pun hanya memanggil Sogo dengan sebutan Zio, meskipun berada dalam wujud manusia sekalipun. Namun seiring berjalannya episode, Geass mulai sadar bahwa Sogo sangatlah berbeda dengan Oma Zio yang ia kenal pada eranya tersebut, dan berusaha meyakinkan Sogo bahwa ia bisa menjadi raja yang baik serta mengubah sejarah kelam di masa depan. Prinsip serta sifat yang berbeda antara keduanya pun tetap membuat Sogo dan Geass kemudian menjadi sahabat baik, tentunya setelah series ini tamat, dan Geass sudah bisa menyebut Sogo dengan nama aslinya. Isamu Fua, Kamen Rider Falcon, Kamen Rider Zero One. Isamu Fua dikenal sebagai kapten dari organisasi militer yang bernama AIMS. Sifatnya yang arogan, lagi-lagi jadi bumbu cerita dalam serial ini. Sebab membuat Fua menjadi karakter yang egois dan tidak suka diperintah. Apalagi Fua selalu menganggap bahwa human gear atau manusia robot dalam serial ini adalah yang sangat berbahaya. Dan Hidden Intelligence adalah organisasi yang harus bertanggung jawab akan hal-hal tersebut. Oleh sebab itulah, ia mulai membenci Aruto Hiden yang menjabat sebagai presiden direktur dari perusahaan teknologi penghasil human gear itu. Karena Fua berasumsi bahwa Aruto dan perusahaannya memang menyembunyikan sesuatu dari publik. Apalagi sifat Aruto yang aneh membuat pandangan Fua kepadanya semakin tidak baik. Tapi tunggu saat Aruto melawak di depannya. Sebab Fua adalah satu-satunya orang yang bisa tertawa dengan lawakan buruk Aruto. Ya, walaupun ia selalu menyembunyikan tawanya tersebut di hadapan Aruto dan siapapun. Ya, apalagi kalau bukan karena jaim. Oleh sebab itulah kemudian Aruto dan Fua menjadi partner yang kompak dan saling kooperatif. Bahkan Fua kemudian berusaha membuktikan bahwa dirinya adalah teman yang sangat berguna bagi Kamen Rider Zero One tersebut. Dan sebelum berlanjut ke segmen terakhir, mari kita simak sisanya dalam Honorable Mentions. Daiji Igarashi atau Kagero, Kamen Rider Evil, Kamen Rider Revised agak berbeda di sini, sebab karakter Daiji dan Kagero memang adalah tokoh yang berbeda, walaupun berada dalam satu tubuh, bahkan satu wujud manusia. Daiji Igarashi adalah adik dari Iki yang selalu mensupport keinginannya. Bahkan Iki selalu menjadi orang pertama yang bangga atas terpilihnya Daiji sebagai anggota dari Phoenix. Daiji pun selalu mendukung impian kakaknya untuk menjadi pemain sepak bola, yang selalu dikesampingkan oleh Iki demi kepentingan keluarganya. Namun ternyata ada rahasia terpendam dalam diri Daiji. Sebab kemudian ada inner demon dalam dirinya yang selalu berusaha membangkitkan kebencian dan sisi gelap dari jiwa Daiji. Bahkan karena bisikan dari iblis yang bernama Kagero tersebutlah, Daiji kemudian berubah menjadi sosok yang berbeda dan juga membenci kakaknya sendiri. Oleh sebab itu sebagai Kamen Rider Evil, ia cenderung bersikap kejam dan arogan terhadap Iki, bahkan semua orang. Kebencian tersebut merupakan sisi kelam yang selalu iri dengan kakaknya sendiri. Sebab Iki dianggap sebagai orang yang lebih unggul dan juga lebih kuat daripada Daiji. Namun dalam waktu singkat, akhirnya Daiji bisa menjinakkan inner demonnya tersebut dan bertarung sebagai Kamen Rider Live. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam Tokuvex Indonesia.